Nah, maka orang-orang yang mengingkari satu ayat saja, yang 30 juz itu dia ingkari satu ayat saja, maka dia dihukumin kafir. Orang yang banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, banyak maksiat yang dia kerjakan, maka hatinya hitam dan susah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bishawatun wa lahum adzabun azim. Ketika hatinya sudah tertutup mati, pendengarannya tertutup mati, penglihatannya tertutup mati, penglihatannya dan semuanya sudah tertutup mati, ya walahum adzabun azim, maka Allah akan menimpa kepada mereka azab yang sangat keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pemirsa melanjutkan menonton video ini, mohon sedekah Al-Fatihahnya untuk almarhum ayahanda kami, Sugiar Hashim bin Hashim, dan ibunda kami, Yusnawati binti Daud. Semoga bagi pemirsa atau siapa saja yang tulus membaca dan menghadiahkannya untuk kedua orang tua kami doakan dimurahkan rezekinya dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan pahala yang besar, serta menjadi ladang amal jariah di akhirat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi, bagi yang bersedekah, kami sekeluarga mengucapkan syukron katsiron. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan update video terbaru dari kami, silakan klik like, share, subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Dan apapun bentuk kontribusi pemirsa untuk perkembangan Tholabul Ilmi Studio ini, silakan berikan komentar yang relevan setiap video yang kami tayangkan. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedang salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau membagi hati itu terbagi menjadi 3 perkara. Yang pertama tadi adalah qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit, kok bisa hati menjadi sakit? Dia tetap ibadah kepada Allah, tetapi dia ada sifat takabur, sombong, dengki, iri, hasad, riya dan sebagainya. Maka orang yang seperti ini memiliki hati yang sakit, memiliki hati yang sakit. Maka seyogyanya bagi kita hamba-hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah, hindari penyakit-penyakit hati yang seperti ini. Yang kedua, ada namanya qalbun mayyit, hati yang mati. Kok bisa hati mati? Maka ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ketika seseorang itu melakukan sebuah kemaksiatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada segumpal, ada setitik nuqtah. Nuqtah itu ada bintik-bintik hitam yang awalnya hatinya bersih. Ketika dia melakukan kemaksiatan, ada setitik, secercah titik-titik hitam yang ada dalam hatinya. Nah, ketika dia banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka hatinya menjadi hitam, pekat, lekat, dan susah untuk dibersihkan. Maka na'udzubillah, ini hati yang hitam ini teruntuk bagi orang kafir. Na'udzubillah, bagi orang kafir. Kenapa orang kafir? Karena orang kafir itu dia tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya, dia tidak meyakini baginda Nabi SAW sebagai Rasulnya. Nah, ketika ada orang Muslim tidak mengakui kalamullah itu benar semuanya, maka dia dalam keadaan kafir. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, kalau istri kita misalnya dia mengingkari surah An-Nisa ayat 4 misalnya, ayat 4 atau 3 misalnya, tentang poligami misalnya, tentang poligami ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa
fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dan begitu kan? Nah, kalau seandainya istri kita mengingkari satu ayat itu saja, ini bahaya nih. Nah, yakinilah deh, bolehlah deh, harus beriman lah gitu ya. Kalau tidak beriman nanti ada bisa jadi kafir nanti. Nah, berimanlah dia. Seharusnya begitu Pak ya. Nah, maka orang-orang yang mengingkari satu ayat saja, yang 30 juz itu dia ingkari satu ayat saja, maka dia dihukumin kafir. Orang yang banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, banyak maksiat yang dia kerjakan, maka hatinya hitam dan susah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum adzabun azim. Ketika hatinya sudah tertutup mati, pendengarannya tertutup mati, penglihatannya tertutup mati, penglihatannya dan semuanya sudah tertutup mati, ya walahum adzabun azim, maka Allah akan menimpa kepada mereka azab yang sangat keras. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang mati. Terakhir kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ada yang ketiga namanya qalbun salim. Inilah yang kita harapkan hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Biqalbin salim. Akan datang suatu masa nanti kata Allah Subhanahu wa taala, harta-hartamu, anak-anakmu tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun untuk dirimu, illa kecuali man atallaha, kalian datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita beribadah kepada Allah bukan untuk berbangga-bangga. Tujuan kita beribadah kepada Allah cuma satu saja, untuk membersihkan hati kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalaulah misalnya kita habis sholat tahajud, habis puasa sunnah bulan Rajab ini, disunahkan untuk berpuasa sebanyak-banyaknya. Kita bangga dengan amalan-amalan soleh kita. Makanya orang yang seperti ini, na'udzubillah. Kenapa demikian? Karena tujuan ibadah kita adalah untuk membersihkan hati kita, bukan untuk berbangga-bangga dengan amalan soleh kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum." Allah tidak memandang berapa banyak harta-hartamu. Allah tidak memandang berapa banyak, berapa cantik ketampananmu, berapa mewah hartamu. Enggak Allah pandang itu seperti itu. Walakin akan tetapi yang Allah pandang apa? Hati dan amalan kita. Hati dan amalan kita. Makanya orang yang taat kepada Allah, dia berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan hatinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh amat merugilah bagi orang-orang yang mengotori hatinya. Maka selalulah membersihkan diri kita, membersihkan hati kita. Bagaimana cara membersihkan hati kita? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya-nya, bagaimana cara membersihkan hati kita dari segala macam penyakit-penyakit hati? Yang pertama adalah selalu membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran serta mengamalkannya. Baca, tadabbur, amalkan. Baca, tadabbur, amalkan Al-Quran itu. Bukan saja baca saja, enggak. Tetapi ketika kita baca satu ayat, kita tadabburi ayat tersebut, kemudian kita amalkan. Oh, ini cerita tentang apa? Tentang akhirat. Bagi siapa? Orang yang di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Untuk siapa? Bagi orang-orang mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Maka kita jangan sombong. Seperti itulah kurang lebih kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah cantumkan saja
Allah cantumkan dalam Al-Quran, ternyata keutamaan bagi orang-orang yang memuliakan anak yatim akan bersama Rasulullah SAW dalam surganya. Kita amalkan langsung, kita tadaburi, kita amalkan. Maka orang-orang yang seperti ini akan bisa meraih hatinya yang bersih, hatinya yang lapang, hatinya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perbanyak salat sunnah. Perbanyak salat sunnah. Yang ketiga, perbanyak taubat, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Begitu juga perkataan Imam Al-Qushairi dalam Risalah Al-Qushairiyahnya. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.